Halo semuanya, selamat datang di channel Alit Alen. Channel ini membahas topik seputar dunia perkuliahan, pendidikan, dan produktivitas. Jika kalian baru lihat channel ini, pastikan subscribe. So, di video kali ini tentunya ada segmen terbaru dari channel Alit Alen, yaitu Tanya Jurusan. Ya, ini sesi kali ini adalah jurusan sosum ya tentunya ya. Minggu lalu sudah ada video ilmu komunikasi. Apa-apa aja yang dipelajarin di ilmu komunikasi. Sekarang aku mau bahas jurusan, tanya-tanya jurusan mengenai jurusan manajemen ya. Kebetulan di samping ada Kak Reneta. Oke, jadi boleh kenalin dulu namanya, asal SMA sama masuk SNMPTN atau SBMPTN atau SNMPTN? Oh iya. Oke. Kenalin, nama aku Reneta. Aku asal sekolah dari SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara. Aku jalur masuknya SBMPTN. Oke. Jadi jalur SBMPTN ya, itu tahun berapa tepatnya? Tahun berapa? SBMPTN tahun 2016. Tahun 2016 ya. Jadi itu beda banget karena kalau di tahun 2018, 19 sama 20 itu pakai UTBK. Sekarang SBMPTN-nya tuh nggak cuma tes doang. Sekarang harus pakai nilai UTBK. Jadi kemarin pilihannya tuh apa aja sih mau masuk SBMPTN ini? Kemarin itu kan aku SMK di TKJ gitu ya. Nah, aku itu sebenarnya ngambil jurusan Bahasa Indonesia pada tahun 2014. Tapi SN-nya enggak lulus. Kemudian saya kerja, baru tahun 2016-nya saya masuk di manajemen ini. Yang pilihan pertama itu manajemen, pilihan kedua ilmu komunikasi, dan pilihan ketiga administrasi bisnis. Oke, jadi sempat milih jurusan ilmu komunikasi ya? Iya. Tertarik gitu ya? Kalau nggak salah ini sekarang udah semester berapa? Udah lulus ya? Kalau nggak salah? Alhamdulillah udah lulus. Oh, alhamdulillah, keren udah lulus. Jadi SBMPTN itu tahun 2016, berarti setelah lulus tuh nggak langsung kuliah ya tepatnya? Enggak, Lulus kerja dulu 2 tahun. Lulus tahun berapa? Lulusnya tahun 2014, terus masuk kuliahnya tahun 2016. Jadi sempat gap year 2 tahun ya? Iya, 2 tahun loh ya, 2 tahun. Jadi aku juga gap year teman-teman. Aku juga gap year setahun. Jadi anak gap year tuh nggak enak karena enaknya sih bersaingnya sama anak-anak yang ya baru lulus kan, tentunya pemahamannya kurang. Jadi kalau untuk anak gap year, kesempatan untuk masuk PTN lewat jalur SB sama SM itu kemungkinan besar lulus. Jadi mau tanya-tanya nih, manajemen tuh apa sih gitu? Manajemen tuh ya secara manalar. Kenapa sih kok manajemen, apa yang ditahu gitu? Ya, ilmu manajemen tuh ilmu yang mengatur sebenarnya. Entah itu mengatur tentang organisasi, orang, ya pokoknya perencanaan dan pengorganisasian. Sebenarnya dari namanya aja udah terlihat gitu. Iya. Manajemen. Jadi menata, mengorganisir segala macam yang terjadi. Jadi kakak mau ngambil jurusan apa kak? Maksudnya kayak konsentrasi di bidang anunya. Saya ambil manajemen, konsentrasinya sumber daya manusia, karena cita-cita saya mau jadi HRD seperti itu. Wadidaw, HRD ya, Human Resource Development. Oke. Jadi apa aja yang dipelajarin di manajemen itu? Maksudnya di dalam belajar manajemen selama kuliah tuh belajar apa aja? Mata kuliahnya seperti apa? Asik gak gitu? Oh iya. Ya, seperti pada umumnya, kuliah pada umumnya, kalau yang dasar-dasar tuh jelas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus statistik perlu ya. Statistik perlu karena untuk ini skripsi, metodologi penelitian, lab statistik. Dan yang khusus untuk konsentrasi saya ini mungkin seperti manajemen kinerja, stres kerja, dan psikologi industri kayak gitu. Kalau yang di manajemen ini ada 4 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi saya sumber daya manusia, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen operasional, dan yang keempat itu manajemen pemasaran. Jadi kan kenapa sih kok milih manajemen SDM daripada manajemen pemasaran? Kalau aku sendiri tuh lebih tertarik dalam manajemen pemasaran karena aku sendiri kan kerja di bagian marketing gitu. Kenapa alasannya? Alasannya sendiri karena jadi HRD. Iya, karena cita-citanya pengen jadi HRD. Terus kemudian penelitiannya itu menurut saya lebih mudah. Skripsinya karena ini kan udah jelas karyawan gitu ya. Kalau misalnya pemasaran tuh bidangnya banyak, dan banyak juga yang di jurusan pemasaran ini banyak.
Jadi saingannya lebih banyak. Iya, kalau mau cepat lulus, tipsnya kalau dari saya sih lebih milih jurusan manajemen keuangan aja. Kalau mau lulus cepat, karena teman saya itu dia lulusnya 3 tahun 6 bulan aja. Wow, amazing banget ya. Oke, jadi kan setelah tanya-tanya apa aja yang dipelajari manajemen, tentunya kita juga penasaran tuh, dosennya seperti apa sih? Asik gak dosen di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di manajemen sendiri tuh asik gimana? Atau dosen-dosennya muda, profesor, dokter, kayak gimana sih? Oke, kalau menurut saya sih dosen tuh banyak ya jenisnya. Tapi yang paling asik menurut saya tuh guru besar. Kalau guru besar tuh dia tuh ngajarin kita tentang kehidupan kayak gitu, pengalaman. Iya, tapi kalau dosen-dosen yang muda tuh mereka terlalu expert sehingga kita tuh harus disuruh ini kalian harus ngerti gini ya. Jadinya kita kayak takut dan ya killer lah, kayak gitulah namanya juga. Kita kan ekonomi ya, pasti mempelajari tentang oikos dan nomos. Wadidaw, aku juga belajar tuh waktu SBMPTN sempat belajar di bagian ekonomi kalau nggak salah ya. Itu masuk ekonomi ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi kayaknya tadi malah curhat tentang suka dukanya gitu. Aku sekarang mau tanya suka dukanya masuk manajemen ini, sukanya apa, dukanya apa, pasti ada. Nggak mungkin kayak senang-senang terus gitu kan. Boleh mulai dari duka dulu atau suka dulu, terserah. Suka dulu apa duka dulu ya? Ya, kayaknya bagus duka dulu deh. Oh, duka dulu ya. Kalau dukanya sih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman ini, dukanya gini. Pertamanya kan aku mau masuk ke kampus ini pengennya punya teman banyak. Tapi ternyata di kampus ini kita sistemnya individual. Iya, jadi kita itu kelasnya pilih masing-masing, terserah. Jadi kita tuh nggak punya teman kelas, terserah kita mau kuliah kapan tuh terserah kita. Ya itu menurut saya itu dukanya sih, karena ya kita jadi kayak cari teman sendiri gitu. Kemudian yang kedua, nah ini duka terberat menurut saya, karena saya nggak lulus akuntansi biaya. Karena emang basicnya bukan akuntansi, basicnya TKJ dan masuk ke manajemen kayak gitu kan. Teknik komputer dan jaringan masuk jurusan manajemen, guys. Bener-bener gak ada basic tentang ekonomi dan akuntansi gitu loh. Iya, jadi saya akuntansi biayanya dapat D, tapi nggak apa-apa, semester 7 bisa diulang, kemudian dapat B. Yes. Tapi walaupun ngulang ini bisa lulus 3 tahun 8 bulan tuh gila sih, keren banget. Jadi sukanya dukanya udah disebutin. Aku juga mau tanya nih, kan sebentar lagi kan SNMPTN udah selesai, ditutup nih pendaftaran. Bentar lagi tuh ada diadakan SBMPTN sama SMMPTN. Tentunya untuk adik-adik yang mau masuk PTN khususnya di manajemen Unmul ini tuh tipsnya seperti apa sih? Harus mempersiapkan apa aja? Kayak harusnya apa jurusan akuntansi doang? Apakah TKJ aja? Kayak TKJ bisa masuk nggak sih? Buktinya TKJ bisa gitu loh. Kayak maksudnya gimana? Tipsnya untuk adik-adik yang mau masuk manajemen Unmul. Tipsnya ya apa ya? Tipsnya terus berlatih. Menurut saya kalau belajar tentang konsep-konsep kayak gitu, kalau kalian baru lulus dan mau kuliah itu kelamaan. Banyak banget yang harus dipelajarin, seperti dari TKJ ke ekonomi kan harus mempelajari ekonomi, sejarah, apa-apa gitu. Jadi kita belajar seperti misalnya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 kayak gitu. Jadi lebih ke latihan soal. Iya, latihan soal aja. Nggak perlu kayak konsep-konsep gitu. Aduh, kelamaan deh. Bentar lagi kalian bakalan tes dan ini nggak ada waktu. Kalian harus belajar gimana cara jawabnya. Mau sekalian tanya nih, kalau mau masuk jurusan manajemen Unmul ini harus pinter matematika nggak sih? Aku tahu banget nih penontonku pasti ada sebanyak banget yang nggak bisa matematika gitu loh, kayak nggak jago banget, termasuk aku sendiri. Bisa nggak sih harus jago banget matematika atau enggak? Oh, kalau misalnya jago atau enggak itu sebetulnya enggak juga, tapi ya teman-temanku banyak sih yang nggak lulus dan dapat D matematika ekonomi. Akibat dari nggak bisa matematika. Iya, akibat dari nggak bisa matematika. Tapi yang dipelajarin di sini cuma aljabar aja. Aljabar. Oh, dari basic gitu ya? Iya, basic aja, nggak ada kalkulus, nggak ada apa-apa gitu. Jadi tentunya setelah tanya-tanya berbagai hal apa aja yang dipelajarin, tips-tipsnya, habis itu konsentrasinya apa aja, aku juga mau tanya nih, kan tujuan seorang kuliah tuh anak mahasiswa itu lulus pasti mau cari kerja kan. Nih ini asiknya ini di pertanyaan terakhir aku mau tanya tentang prospek kerjanya untuk manajemen Unmul tuh apa sih? Apakah cuman manajemen atau pengen jadi HRD aja atau pengen bisa jadi apa gitu? Prospek kerjanya seperti apa? Kalau bicara tentang prospek kerja, menurut saya nih luas ya. Jadi
kalau kerja itu nggak mesti harus sesuai jurusan, apalagi jurusan manajemen. Semua orang butuh manajemen. Luas banget. Luas banget. Di perusahaan manapun pasti membutuhkan seorang manajer. Pasti. Ya, jadi meskipun seorang itu nggak kerja, tapi untuk dirinya sendiri itu penting manajemen diri kayak gitu. Iya. Jadi prospek kerjanya tuh luas banget manajemen. Contoh seperti ini ya, kayak jurusan manajemen, ilmu komunikasi, ilmu hukum, psikologi itu jurusannya tuh mempelajarin hampir semuanya gitu, luas banget. Jadi tentunya prospek kerjanya nggak terpaku oleh satu, kayak harus jadi HRD, harus jadi presenter, harus jadi kayak pengacara, nggak melulu seperti itu teman-teman. Yang penting kita kayak ya lakuin apa aja yang bisa kita lakuin gitu, just do it man. Jadi mungkin ini aja video kali ini tentang tanya-tanya manajemen. By the way, Kak Reneta Gendis ini juga seorang YouTuber teman-teman. Sebelum aku akhirin, jangan lupa juga subscribe di channel Kakak Reneta Gendis. Segitu aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. I'm Alit, and I will catch you in the next video. Bye-bye.